Pemirsa, TV One tentunya selalu memberikan inovasi dan juga sajian menarik untuk Anda. Terbaru pemirsa, kami meluncurkan sebuah inovasi, One News Magazine. Mungkin pemirsa bertanya-tanya, apa sebenarnya One News Magazine? Jadi kita akan langsung bertanya kepada pimpinan redaksi tvOneNews.com. Sudah bersama kami, Kang Ecep Esyasa. Selamat malam Kang Ecep. Selamat malam. Oke, kabar baik Kang. Ini kan ada sebuah inovasi dari TV One News Magazine. Magazine itu kan artinya majalah ya Kang, tapi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa One News Magazine ini? Ya, ini menjawab kebutuhan pembaca tentu saja kan, karena ada di satu sisi pertumbuhan yang cukup besar dan signifikan di portal digitalnya TV One, yakni tvOneNews.com. Alhamdulillah kita sudah mencapai 150 juta per bulannya. Ini kan artinya segmen pembacanya sudah sangat besar bagi kami. Nah, itu di aspek pembaca yang membutuhkan kecepatan dan akurasi. Ya. Nah, lalu magazine ini kita dedikasikan untuk para pembaca yang tidak hanya membutuhkan akurasi, tapi juga membutuhkan kedalaman investigatif, gitu ya. Luasan proses liputan yang lebih in-depth, lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak publik. Nah, maka One Magazine ini lahir sebagai bacaan baru dengan perspektif yang tentu saja tadi saya sampaikan punya kedalaman, investigatif, dan bisa tuntas dalam menjawab persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Oke, jadi kata kuncinya punya kedalaman, terus investigatif. Kita sambil lihat juga pemirsa kami tampilkan untuk Anda. Inilah One News Magazine yang mungkin pemirsa juga sudah lihat ya. Ini majalah yang kemudian atau majalah digital betul ya Kang ya, yang kemudian memuat banyak sekali informasi-informasi. Tapi mungkin cara mengaksesnya ini jadi bagaimana Kang? Ya, di tvOneNews.com itu nanti ada microsite ya. Ada semacam rubrikasi yang nanti salah satunya akan muncul One News Magazine ini. Di luar nanti ada rubrikasi-rubrikasi yang lainnya. Lalu yang kedua nanti kita akan distribusikan secara free ya, gratis kepada pembaca lewat jaringan sosial media TV One. Di Twitter, di IG, di Facebook, dan semua platform digital, media sosial yang dimiliki oleh TV One News. Oke, jadi untuk diakses ini sebenarnya mudah sekali pemirsa, dan juga free ya, gratis ya. Ini kembali lagi Kang. Kalau tadi kita tahu ya tvOneNews.com ini kan sudah banyak sekali kemudian pembacanya, angkanya luar biasa, tapi straight news ya, mungkin beritanya tidak terlalu panjang, tapi kalau ini lebih mendalam, sebenarnya yang ingin disasar ini seperti apa para pembaca ataupun para pemirsa-pemirsa ini? Lewat email yang masuk ke redaksi tvOneNews.com ada banyak sekali request lah dalam tanda kutip atau permintaan bagaimana kasus-kasus tertentu ini didalamin oleh redaksi, sehingga kami bisa mendapatkan jawaban apa persoalan penting di balik isu yang sedang menggelinding di pekan-pekan di bulan ini misalnya. Salah satunya adalah kita mengangkat soal jaringan narkotika Freddy Pratama misalnya yang menjadi buronan kelas berat saat ini. Nah itu setelah kami dalami, kami interview banyak pihak, kami dalami kasusnya segala macam, ternyata cukup memberikan membuka mata publik bahwa ini jaringan yang nggak main-main gitu ya. Ada sejumlah orang yang mencapai ratusan menjadi masuk dalam lingkaran jaringannya. Kemudian juga pencucian uang yang nyampe 400 miliar lebih. Kemudian juga tersangka yang sudah dijerat sudah cukup banyak dan lain sebagainya. Barang buktinya udah 10 ton. Nah, data-data itu kan nggak diketahui publik tuh. Yeah. Dan ada di mana Freddy, bagaimana proses perburuannya segala macam itu kita sajikan secara mendalam dan eksklusif melalui penelusuran, melalui interview dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari menjawab kebutuhan publik ya. Nah, misalnya kayak gini, dia mengganti nama dari Miming hingga nama Rungkat. Misalnya. Wajahnya dia operasi misalnya kan. Nah, ini dokumen-dokumen eksklusif yang kita punya nih. Dan tidak mudah mendapatkan dokumen-dokumen semacam ini. Betul-betul in-depth mendalam berarti ya Kang? Betul, in-depth dan mendalam. Nah, ini yang menjadi bobot atas permintaan pembaca juga bahwa kita harus sudah mulai memberi layanan jurnalisme yang
secara konten berkualitas, tetapi juga secara bisnis sehat gitu ya. Nah, ini adalah salah satu produknya, mewujudkan jurnalisme di era digital seperti sekarang ini, konten kualitasnya berkualitas dan bisnisnya sehat. Ya, sebuah cara baru bagi Anda pemirsa ataupun para pembaca yang bisa menikmati informasi dengan kemasan yang lebih mendalam juga. Tapi kalau kita lihat Kang, ini kan tidak hanya mengenai hard news saja ya, tapi kalau tadi dilihat ada informasi-informasi dari topik-topik lain ya, seperti bola juga ada, bahkan lifestyle ini juga ada ya Kang. Betul, betul. Jadi layaknya magazine kita akan memadukan rangkaian tulisan yang berat sampai yang ringan gitu ya. Oke. Dari opini, semuanya tercover lah ya. Dari opini redaksinya sebagai tajuk rencana sampai ke tulisan-tulisan yang ringan ada. Tapi layaknya kita mengajak orang untuk masuk ke dalam restoran gitu ya. Ada menu beratnya, ada makanan pembukanya, ada makanan penutupnya. Itulah kira-kira tampilan e-magazine One News. Saat ini kita memproduksi sebulan sekali, mudah-mudahan nanti ke depan bisa 2 kali dalam sebulan. Kita lihat perkembangannya ke depan. Oke, gitu ya. Jadi untuk edisi pertama ini edisi 1 bulan Juni 2024 betul, ya Kang ya? Betul. Ya, dan ini sudah diluncurkan di tanggal 1 sebenarnya, tapi mulai masif dalam pekan-pekan ini kita distribusikan ke pembaca gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat kan berarti ada banyak sekali kolom-kolom yang kemudian juga bisa dipilih oleh para pemirsa dan juga untuk mendalami topik-topik yang kemudian pasti diminati ataupun dipilih oleh para pemirsa ataupun para pembaca ini. Adakah kemudian pengembangan-pengembangan lebih lanjut begitu ya Kang? Karena kalau kita lihat kan majalah ini kan segmented ataupun terkotak-kotakan begitu ya pembacanya ya. Bagaimana kemudian apalagi menghadapi di tengah tantangan digital ini Kang? Ya, tantangan yang paling berat adalah bagaimana kita menyajikan dan bisa menembus ya sumber-sumber A1. Sumber-sumber yang eksklusif, yang tidak bisa dikejar secara cepat, yang tidak bisa didalami hanya dengan teknik jurnalisme biasa-biasa saja. Itu tantangan terbesarnya di situ. Sehingga sajian magazine ini benar-benar memberi kualitas yang tidak hanya dari sisi akurasi, tetapi behind story yang bisa kita gali kedalamannya ya. Ada informasi baru yang publik baru tahu dari sajian apa yang kita bikin di e-magazine ini. Memang kalau kita bicara tentang tantangan di digital, ini sangat luas ya. Kita memberikan dalam tanda kutip service ya, atau layanan yang tidak hanya dari aspek kecepatan tadi di website ya, kecepatan, akurasi, kedalaman investigatif, tetapi juga ada layanan-layanan video konten. Selain juga free to air-nya tayangan-tayangan TV One, juga nanti tentu saja kita akan menyajikan sajian-sajian yang sifatnya video konten, yang juga tentu misinya adalah satu, konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas dan menuju bisnis yang sehat. Betul, bisa disajikan untuk Anda pemirsa, ada beragam informasi yang tentunya sangat menarik dan sayang untuk Anda lewatkan. Terima kasih sekali lagi Kang Ecep Estiasa sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat, dan perbincangan tadi pemirsa juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam.